Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan dari kelas 17 3B24 atau dari kelas Teknologi Informasi kelas malam Universitas Bina Sarana Informatika Cikarang. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah video melakukan troubleshooting. Ada 3 troubleshoot nanti. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer pertemuan 10. Untuk troubleshoot kita langsung saja ke slide dan Cisco Packet Tracer. Untuk troubleshoot yang pertama, di sini apa penyebab PC3 tidak dapat melakukan komunikasi dengan device lain. Ini ada router dengan konfigurasi IP address sekian, ada switch dan 3 buah PC yang masing-masing IP address-nya disetting, subnet mask dan gateway-nya disetting. Langsung saja untuk menghemat waktu kita lakukan di Cisco Packet Tracer. Untuk pertama kita buat terlebih dahulu routernya, kemudian switch, dan 3 buah PC. Ini PC 0 kita ganti menjadi PC 1, PC 2 dan PC 3. Kemudian kita koneksikan dengan kabel strike dari router menggunakan fast Ethernet ke switch. Dari switch juga ke masing-masing PC menggunakan kabel strike. Setelah disambungkan dengan kabel, kita coba konfigurasi IP address-nya dimulai dari routernya. Kita menggunakan CLI N, kemudian kita enablekan terlebih dahulu, kemudian configure terminal, lalu kita ketikkan interface yang dipakai yaitu fast Ethernet 0/0, kemudian setting IP address-nya sesuai dengan yang di slide tadi, 192.168.10.1 dan subnet mask-nya /24 atau 255.255.255.0. Setelah itu no shutdown untuk mengaktifkan, kemudian exit. Router sudah dikonfigurasi, kemudian lanjut ke masing-masing PC dimulai dari PC pertama ke desktop, IP configuration, masukkan sesuai slide tadi. Setting PC 1 sudah selesai, kemudian lanjut ke PC yang kedua. Setting juga IP address-nya 192.168.10.0
12. Untuk gateway-nya sama. Kemudian untuk PC3 kita setting kembali, setting juga IP-nya 192.168.11.13. Gateway-nya sama. Nah, konfigurasi sudah selesai. Selanjutnya tinggal melakukan tes. Kita menggunakan paket itu dari kenapa PC3 tidak dapat berkomunikasi dengan yang lain. Kita coba dari kirim paket dari PC3 ke PC1. Hasilnya gagal ya. Kemudian kita dari PC3 ke PC2, gagal juga. Kemudian kita coba dibalik dari PC1 ke PC3, gagal. Dan dari PC2 ke PC3, hasilnya gagal juga. Jadi di sini yang bermasalah yaitu PC3 ya. Kita lihat kembali konfigurasi IP address-nya apakah sudah benar atau belum. Di mana PC1 dan PC2 itu IP address-nya menggunakan 192.168.10 ya, bukan 11. Berarti di sini kita coba ganti dari 11 menjadi 10. Untuk gateway masih sama. Kita coba ulang, tes ulang kembali dengan paket dari PC3 ke PC1. Sekarang berhasil ya. Dari PC3 ke PC2 berhasil juga. Kemudian kita sebaliknya, PC1 ke PC3 juga berhasil. Dan dari PC2 ke PC3 berhasil. Ini merupakan troubleshoot yang pertama. Kemudian kita akan coba melakukan troubleshoot yang kedua. Kita lihat kembali slide-nya. Troubleshoot yang kedua ini, apa penyebab PC tidak dapat melakukan komunikasi dengan device yang lain? Untuk IP address routernya masih sama. Kemudian PC1 juga konfigurasinya masih sama. Nah, dan di PC2 ada perubahan ya di gateway. Kita lihat apakah dengan gateway ini PC2 ini masih dapat berkomunikasi atau tidak dengan PC yang lain. Gateway-nya tadi dirubah menjadi 11. Kita lihat kembali 11 dan IP address-nya masih 10. Kemudian kita coba melakukan tes kembali. Karena dari pertanyaan PC2 kita fokus ke PC2. PC2 kita mengirimkan paket ke PC1. Hasilnya berhasil. Dan dari PC2 ke PC3 hasilnya berhasil juga. Dari PC1 ke PC2 berhasil. Kemudian dari PC2 ke PC3 hasilnya berhasil juga. Ini kenapa berhasil? Karena mungkin untuk IP address-nya tidak dirubah. Sehingga kalau ini masih dalam satu jaringan IP address ya, hanya berbeda gateway di PC2. Jadi kemungkinan ketiga komputer ini masih bisa berkomunikasi walaupun PC2 tadi dirubah gateway-nya. Dan kita rubah lagi ke semula untuk gateway IP
gateway PC2. Kita kembalikan lagi ke kondisi semula. Troubleshoot 2 sudah selesai, kita lanjut ke troubleshoot 3. Di sini apa penyebab PC 1, 2, dan 3 tidak dapat melakukan komunikasi dengan router. Jadi simulasi ketiga ini sedikit berbeda ya, di mana PC 1 langsung melakukan tes ke router, PC 2 juga ke router, dan PC 3 ke router. Jadi tidak ada PC 1 ke PC 2 lagi. Jadi bahasanya di sini PC ke router. Kita coba dengan IP address routernya ini berubah ya, dari 192.168.10.1 menjadi 192.168.1.1. Untuk IP address, subnet mask, dan gateway PC 1, 2, 3 masih sama, tidak ada yang berubah. Kita langsung coba merubah IP address dari router. Kita ketikkan ulang kembali interface fast ethernet. Kemudian IP address-nya di sini kita setting 1.1 ya. Kemudian aktifkan kembali dengan no shutdown. Ya. Kita cek apakah sudah berubah. Ya, sudah berubah ya. IP-nya menjadi 192.168.1.1. Kemudian kita lakukan tes dari masing-masing PC ke router. Kita coba dari PC 1 kirim paket ke router. Hasilnya gagal ya. Dan dari PC 2 ke router gagal juga. Dan yang terakhir PC 3 ke router ya gagal. Dan ini hasilnya gagal. Kita coba konfigurasikan ulang PC-nya supaya bisa masuk satu jaringan dengan router, yaitu dengan menyamakan IP address gateway-nya ini dan ininya dihilangkan menjadi 1. Kita coba di ketiga PC ini merubah dari 10 menjadi 1. Konfigurasi pada PC sudah selesai, kita coba simulasikan kembali. Kita kirim paket dari PC 1 ke router, hasilnya berhasil. Dari PC 2 ke router, berhasil juga. Dan dari PC 3 ke router, juga berhasil. Nah, sekian untuk troubleshoot tugas jaringan komputer pertemuan 10. Tetapi di sini ada satu lagi, yaitu gunakan IP address 172.168.10.1 pada router. Kemudian pastikan PC 1, 2, 3 dapat berkomunikasi dengan router. Kita coba ubah kembali routernya, kita ganti lagi IP-nya. Ya. Di IP address-nya dengan 172.10. Cek apakah sudah berubah. Sudah berubah. Kemudian
kita lakukan tes ulang dari PC 1 ke router, gagal ya. Kemudian dari PC 2 ke router, gagal juga. Dari PC 3 ke router, juga gagal. Nah, hal ini dikarenakan kita mengubah IP address dari router. Sehingga yang perlu kita lakukan yaitu mengubah IP address di komputer menjadi 172.168.10.1. Gateway-nya juga diganti sesuai dengan IP router. Lakukan konfigurasi di ketiga PC supaya semua PC terkoneksi kembali dalam satu jaringan. Ya, konfigurasi di ketiga PC sudah selesai. Kemudian kita coba kembali tes mengirimkan paket dari PC 1 ke router. Hasilnya berhasil. Kemudian dari PC 2 juga ke router, berhasil. Dan dari PC 3 ke router juga berhasil. Itulah tugas pertemuan 10 dari mata kuliah jaringan komputer. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.